Halo Sobat Lansia, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Kalian pernah dengar anggapan kalau brokoli itu cuma cocok buat orang yang lagi diet atau anak kecil yang dipaksa makan sayur? Banyak orang bahkan percaya brokoli nggak ngasih efek apa-apa selain bikin perut kembung. Tapi kenyataannya jauh dari itu. Di balik tampilan hijaunya yang keriting, brokoli ternyata menyimpan kekuatan rahasia yang luar biasa untuk kesehatan tubuh kita. Brokoli si kecil dari keluarga kubis-kubisan bukan sayuran sembarangan. Yang kita makan sebenarnya adalah bunga yang belum mekar. Tapi jangan salah, dari batang sampai kuntumnya, semuanya kaya akan zat bergizi, vitamin C dan K, zat besi, kalium, serat, sampai 2 senyawa aktif bernama sulforafan dan indol 3-karbinol ada di dalamnya. Dan 2 senyawa inilah yang bikin para ilmuwan tertarik meneliti brokoli lebih jauh. Salah satu manfaat utama brokoli adalah kemampuannya melawan kanker. Sulforafan yang terbentuk saat brokoli dikunyah atau dipotong membantu mengaktifkan enzim detoksifikasi dalam tubuh untuk menetralisir zat-zat berbahaya penyebab kanker. Bahkan hebatnya lagi, senyawa ini bisa membedakan antara sel sehat dan sel kanker, mematikan yang buruk dan menjaga yang baik tetap hidup. Lalu ada indol 3-karbinol yang berperan menjaga keseimbangan hormon, terutama hormon estrogen. Ketidakseimbangan estrogen sering dikaitkan dengan risiko kanker payudara dan rahim. Brokoli membantu mencegah perubahan sel akibat kelebihan hormon ini. Studi juga menunjukkan bahwa mereka yang rutin makan brokoli punya risiko lebih rendah terkena kanker usus besar, paru-paru, hingga prostat. Tapi manfaat brokoli nggak berhenti di situ. Sistem imun kita juga sangat terbantu oleh vitamin C dalam brokoli. Bagi yang sering flu atau gampang lelah, sayuran ini bisa jadi pertahanan alami yang sederhana tapi ampuh. Begitu juga untuk kesehatan jantung berkat kandungan serat, kalium, dan antioksidan yang bekerja sama, menurunkan kolesterol jahat dan menstabilkan tekanan darah. Kalau kamu sering mengalami sembelit atau punya masalah pencernaan, serat dalam brokoli juga membantu menjaga keseimbangan bakteri baik di usus dan membuat saluran cerna lebih lancar. Bahkan untuk tulang dan sendi, brokoli punya vitamin K dan kalsium yang mendukung kekuatan tulang, penting banget terutama buat kamu yang sudah di atas usia 50. Belum cukup? Brokoli juga punya lutein dan zeaxanthin, 2 antioksidan penting untuk kesehatan mata. Mereka melindungi mata dari kerusakan akibat sinar matahari dan usia, mencegah katarak hingga degenerasi makula. Dan untuk yang ingin menjaga kadar gula darah tetap stabil, brokoli juga bisa membantu. Kandungan seratnya bikin kita kenyang lebih cepat dan mencegah keinginan ngemil yang berlebihan. Tapi tentu saja, cara memasaknya juga penting. Brokoli paling baik dikukus atau direbus ringan selama 35 menit supaya nutrisinya tetap terjaga. Bisa juga ditumis dengan sedikit minyak dan bawang putih, atau dicampur ke dalam sup, salad, bahkan nasi goreng. Bahkan, brokoli kukus dengan sedikit garam bisa jadi camilan sehat yang mengejutkan rasanya. Namun perlu diingat, brokoli juga bukan tanpa catatan. Sistem pencernaan yang sensitif bisa bereaksi negatif kalau langsung makan dalam jumlah banyak. Mulailah dari porsi kecil, biar tubuh bisa menyesuaikan. Dan buat yang punya masalah tiroid seperti hipotiroidisme, brokoli mengandung goitrogen yang bisa menghambat penyerapan yodium jika dimakan mentah dalam jumlah besar. Tapi kalau dimasak sebentar, kandungannya akan jauh berkurang. Terakhir, jangan lupa soal kebersihan. Kuntum brokoli bisa menyimpan kotoran dan sisa pestisida. Jadi sebelum dimasak, rendam dulu di air garam atau cuka beberapa menit. Lalu bilas sampai bersih. Kesimpulannya, brokoli bukan sekadar sayuran hijau biasa. Ia adalah paket lengkap nutrisi, antioksidan, dan perlindungan alami yang bisa kita dapatkan
hanya dengan menyisipkannya ke dalam menu harian. Kalau belum terbiasa, tidak ada salahnya mencoba. Mungkin tubuhmu akan berterima kasih nanti. Nah, Sobat Lansia, semoga informasi ini bermanfaat, dan jika kamu suka dengan informasi ini, tolong bagi ke teman-teman yang lain dan jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan informasi sehat lainnya. Terima kasih.